Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egal Bonjokusuma, NEM 2307076, Prodi D3 Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang frozen shoulder. Simak berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi, patologi, dan patofisiologi area frozen shoulder. Yang pertama, frozen shoulder. Frozen shoulder atau yang juga dikenal dengan capsulitis adhesif yang ditandai dengan nyeri bahu dan kekakuan pada bahu yang terjadi karena adanya trauma atau cedera yang relatif kecil tetapi berkembang tanpa alasan yang jelas. Frozen shoulder juga bisa dikaitkan dengan masalah kesehatan lain seperti diabetes dan penyakit steroid. Frozen shoulder menyebabkan kekakuan bahu sehingga membatasi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari para penderita seperti berpakaian, menyisir rambut, atau merogoh lemari. Prevalensi terjadi frozen shoulder mempengaruhi 2% sampai 3,5%. Populasi umum dan biasanya terjadi pada rentang usia 40-70 tahun dengan durasi penderita 1 minggu sampai 2 tahun, di mana wanita lebih sering terkena daripada laki-laki. Lebih sering terkena daripada laki-laki karena fase menopause yang dialami wanita. 10% sampai 36% penderita diabetes mempengaruhi oleh frozen shoulder setidaknya sekali seumur hidup. Sedangkan penyakit tiroid 4 kali lebih besar resiko mengalami frozen shoulder. Capsulitis adhesif ditandai dengan timbulnya rasa nyeri dan keterbatasan gerak bahu aktif dan pasif secara progresif. Capsulitis adhesif digambarkan dengan adanya sponsor rotator atau desi sekitar bursa atau sendi di mana terjadi peradangan kronis pada kapsul subsinovial yang menghasilkan penebalan kapsul, fibrasi, dan perlekatan kapsul pada leher. Anatomi humerus, kapsul yang berkontraksi dan melekat menyebabkan nyeri, terutama bila melekatnya penyebabnya nyeri, terutama kapsul direnggangkan secara tiba-tiba. Selanjutnya ada capsulitis adhesivis, telah dikenal dengan banyak nama termasuk periatis scapula, periatis shoulder, dupli desea, diabetes rotator, dan frozen shoulder. Capsulitis adhesivis ditandai dengan kapsul sendi glomeruladi yang menebal dan rapat atau adhesi. Kapsul fibratik dan rapat atau adhesi melekat pada cincin sendi dan leher. Anatomi humerus. Cairan sinovial minimal pada sendi dan volume sendi secara keseluruhan berkurang. Kapasitas volumetrik sendi bahu yang normal adalah 28 mili hingga 38 mili. Sedangkan pada capsulitis adhesif sendi hanya menerima 5 hingga sampai 10 mm. Capsulitis adhesif dibagi 4 tahap yang dijelaskan dari peradangan kapsul sendi menjadikan fibrosis. Tahap pertama, tahap para perekat Selanjutnya ada etiologi frozen shoulder capsulitis adhesiva
paling sering terjadi pada orang yang berusia 40-60 tahun dan biasanya diderita lebih banyak oleh wanita daripada pria. Berikut merupakan penyebab terjadinya frozen shoulder. Yang pertama ada gangguan endorik. Yang kedua ada trauma. Yang berikut ada fisiologi, patofisiologi, capsulitis adhesif dapat terjadi setelah trauma pada bahu atau embolisasi yang trauma pada bahu, misalnya setelah melakukan operasi atau fraktur yang pernah terjadi pada daerah lengan. Oleh karena itu, kapsul sendi mengalami peradangan yang menyebabkan pelengketan permukaan sendi sehingga menimbulkan kekakuan dan cairan sinovial yang memburikan persendian dan mencincinkan. Frozen shoulder berupa nyeri dan hilangnya rentang gerak secara perlahan yang mengganggu aktivitas sehari-hari seperti mengambil atau menaruh dompet pada saku belakang dan menyisir rambut. Terima kasih sudah menonton video saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.